Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-29. Gagak Bongol termenung, berlahan kemudian ia menggeleng. Pertanyaan itu terlalu sulit untuk ditemukan jawabnya. Jangan tergesa-gesa menyerah. Cobalah kau renungkan, hadiah benda apakah yang diterima oleh Tuan Putri Ibu Suri? Senopati Gagak Bongol menempatkan berhenti. Senopati Gagak Bongol juga menempatkan berpikir yang ditandai dengan meletakkan jari di kening. Pun Senopati Gagak Bongol sampai harus memejamkan mata agar pemusatan pikiran benar-benar larut. Akan tetapi Gagak Bongol menggeleng. Aku tidak bisa menebak. Jawabnya sama sekali dengan jawaban sebelumnya. Gajah Mada kembali mengajaknya mengayunkan kaki melintas alun-alun dengan tujuan pintu gerbang Purawaktra. Mungkin Kakang Gajah Mada mau menebak apa benda kedua itu. Gajah Mada terus berjalan sambil mengarahkan pandangan matanya lurus ke depan. Bagaimana? Ulang Gagak Bongol. Aku juga tak tahu, tetapi aku berharap pada suatu saat nanti bisa memastikan. Yang jelas untuk selanjutnya, aku harus mengarahkan perhatianku kepada Ketah di Pantai Utara dan Sadeng di Pantai Selatan. Benda-benda yang hilang itu, aku yakin akan bergerak ke tempat itu. Payung udan riwis dicuri karena dimanfaatkan untuk sebuah wisuda. Demikian pula dengan Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka dan mahkota yang menyusul hilang belakangan. Semua itu ada kaitannya dengan wisuda pula. Gajah Mada mengayunkan langkah lebih cepat ke pintu gerbang Purawaktra dan berharap akan memperoleh laporan dari segenap prajurit yang telah disebar. Akan tetapi belum masuk laporan apapun ke Purawaktra. Sebagian besar prajurit yang disebar belum kembali. Aku akan pulang tidur, tetapi beritahu aku kalau ada perkembangan. Besok harus kita gelar latihan perang segelar sepapan dari semua kesatuan. Kita suguhkan sebuah tontonan yang amat menarik bagi tamu-tamu kita. Sementara itu, ada baiknya malam ini pula kau sampaikan kepada Rakyat Mahapetri Haludiah Lohak siapa saja nama-nama korban pembunuhan yang terjadi siang ini, supaya segera mungkin diberikan bantuan kepada keluarganya. Gagak Bongol mengangguk. Kakang jangan khawatir, aku sudah pikirkan hal itu. Selamat malam Gagak Bongol, kata Gajah Mada. Selamat malam Kakang Gajah, selamat beristirahat. Nyaris semalam suntuk, Gajah Enggon tidak bisa tidur, dibelit rasa oleh heran dan takjub atas nasib yang menimpanya. Berada di bingkai takdirkah pertemuannya dengan gadis bernama Rai Sunelo, anak Kiai Agal yang bertempat tinggal di tepian Pantai Banculuk, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pelabuhan Ujung Galuh. Tentu layak disebut takdir karena pertemuan itu bagi dirancang secara khusus. Bukan jenis pertemuan yang tidak sengaja. Kiai Agal bahkan sampai harus melepas ilmu puter giling untuk menghadirkan Gajah Enggon karena rengengan anak gadisnya yang ingin bersuamikan laki-laki itu. Kejadian itu sungguh mirip dengan apa yang menimpa Salya ketika bertemu dengan Satyawati yang cantik. Yang membedakan, mertua Salya berwujud raksasa mengerikan yang oleh karenanya Salya merasa malu mengakuinya sebagai mertua dan kemudian dibunuhnya mertua itu. Aku tidak keberatan dengan perjodohan aneh ini karena aku berkenan dengan kecantikan Rahi Sunelo dan telah diramalkan dengan tepat oleh Ibu Suri Gayatri. Di samping cantik, agaknya Rahi Sunelo juga memiliki hati yang cantik, jauh lebih cantik dari wujud yang wadaknya. Tetapi bagaimana kalau aku bersikap berbeda? Misalnya aku tidak bersedia. Bagaimana kalau aku ingin menentukan jalan hidupku sendiri dengan menolak perjodohan yang aneh ini? Berbeda dengan bekas Bayangkara Bradabasu yang tidak memiliki beban dan bisa memanfaatkan waktu untuk tidur,
meski hanya sekejap. Sebaliknya, sia-sia bagi Gajah Enggon untuk bisa melelapkan diri, apalagi ketika dari arah kandang mulai terdengar riuh ayam babon dan anak-anaknya. Hal itu menjadi pertanda pagi akan segera datang. Dengan demikian, tidak ada gunanya Gajah Enggon memaksa tidur. Mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu membuka pintu dan mengayunkan langkah menuju pantai. Di arah timur, warna hitam gelap telah berubah agak kemerahan, bagi ada api yang membara di sebaliknya. Berbeda dengan di timur, di sebelah barat masih riuh oleh bintang-bintang yang bertaburan yang gelap gulita. Gajah Enggon menoleh karena mendengar suatu ranting patah terinjak kaki. Gajah Enggon mengira Pradabasu yang menyusul, ternyata bukan. Gajah Enggon kaget dan layak untuk berdebar-debar, tetapi di hatinya muncul rasa senang. "Kamu?" desisnya. Rahi Sunelo tersenyum. "Sepagi ini Kakang sudah di pantai. Kakang tidak bisa tidur?" Gajah Enggon tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi dengan segera senyumnya melebar sebagai pengakuan benar sekali tebakan itu. "Kamu sendiri?" balas Gajah Enggon. "Aku juga tidak bisa tidur," jawab Rahi Sunelo. "Aku gelisah memikirkan apa yang aku jalani hari ini." Gajah Enggon memandang calon istrinya sangat takjub. Bagaimana tidak, sehari sebelumnya ia bahkan belum berpikir akan hal itu. Hanya dalam hitungan waktu sangat pendek dan sangat dipengaruhi oleh pesan yang diterimanya dari Ibu Suri Raja Patnik Biksuni Gayatri, perjodohan itu diterimanya. "Mau menemani aku berjalan dari sini sampai ke sana?" tanya Gajah Enggon. Rahi Sunelo mengarahkan pandangan matanya ke barat. Jika berjalan ke sana sampai pada suatu jarak, akan bisa ditarik garis lurus ke kapal besar yang sedang sandar. Itulah kapal-kapal besar milik tamu-tamu negeri Majapahit yang berasal dari Damasraya di Swarna Bumi. Oleh karena tak ada lagi lampu yang menyala dari kapal-kapal yang buang jangkar itu, maka penampilannya bisa membelokkan angan-angan, berubah menjadi kapal hantu yang menakutkan. "Kakang tahu kapal dari mana itu?" tanya Rahi Sunelo. Gajah Enggon nyaris menjawab pertanyaan itu, tetapi bergegas membatalkannya. Ia justru mendapat kesempatan untuk membuka persoalan. "Apa tidak terbalik pertanyaan itu? Mestinya aku yang bertanya kepadamu. Kapal-kapal dari manakah itu?" Rahi Sunelo yang berjalan menempatkan diri di sebelah kiri Gajah Enggon berhenti melangkah. "Kakang mengira aku tahu?" balas Rahi Sunelo. "Kakekmu orang yang sidik paningal. Kiai Agal orang yang tahu apapun. Beliau pasti tahu pula dari mana kapal-kapal itu datang. Sebagaimana tidak ada manfaatnya aku menyembunyikan secuil kecil pun jati diriku. Kiai Agal bisa tahu namaku, bisa tahu aku adalah seorang senopati pasukan Bayangkara. Dengan demikian, Kiai Agal tentu dengan mudah bisa menebak dari mana datangnya kapal-kapal itu." Rahi Sunelo memperhatikan kapal-kapal besar yang meskipun gelap bisa dilihatnya amat jelas. Rahi Sunelo berdesir ketika tatapan matanya telah dipengaruhi angan-angan bawah sadarnya, membayangkan kapal-kapal itu mirip kapal hantu. Tanpa sadar, Rahi Sunelo memegang lengan calon suaminya. Gajah Enggon ikut mengarahkan pandangan matanya ke kapal-kapal itu. "Apa yang kau pikir? Andai kapal-kapal itu kapal hantu?" jawab Rahi Sunelo. Gajah Enggon tersenyum, setidaknya dia merasa nyaman dan lengan kirinya menjadi tempat mencari perlindungan. "Jawablah pertanyaanku, Rahi," kata Gajah Enggon. "Sebenarnya kakekmu sudah tahu kapal-kapal itu berasal dari mana?" Rahi Sunelo tersenyum dan tak melepas pelukan di tangan lelaki calon suaminya itu. Rahi Sunelo merasa sangat senang. Seumur-umur itulah pertama kali ia melakukan. Meski di sekitarnya gelap gulita, itulah gelap gulita yang indah menyenangkan. "Semua orang di pelabuhan ini sudah tahu karena beritanya telah menyebar. Kakek pun tahu kalau mereka adalah rombongan tamu penting Majapahit yang akan menghadap Prabu Putri." Gajah Enggon termangu.
tamu dari mana penumpang kapal itu, dan siapa pula pimpinannya? Kakekmu juga sudah tahu? Rai Sunelo kembali terdiam. Hal itu karena ia mengalami sedikit kesulitan untuk menjawab. Rai Sunelo menyandarkan kepala di pundak lelaki yang akhirnya datang secara nyata setelah selama ini hanya hadir di alam mimpi. Menurut kakek, mereka adalah tamu-tamu yang datang dari Damasraya, sebuah negeri yang untuk bisa sampai ke sana butuh waktu berhari-hari, meski perahu berlayar secepat apapun. Menurut kakekku pula, Damasraya atau Swarnabhumi pernah menjalin hubungan baik dengan Singosari. Seorang pejabat penting dari Singosari bernama Dia Atwaya Brahma dikirim ke negeri itu dan tak pernah kembali. Gajah Enggon terheran-heran. Ini Gajah Enggon makin yakin Kyai Agal benar-benar bukan orang sembarangan. Kenapa pejabat Singosari bernama Dia Atwaya Brahma itu tidak kembali? Rai Sunelo tersenyum. Karena diambil menantu oleh Raja Swarnabhumi. Gajah Enggon menghentikan ayunan langkah kakinya. Jawaban yang diberikan Rai Sunelo itu makin membuka kesadaran Senopati Gajah Enggon. Calon mertuanya bukanlah orang sembarangan. Bahwa Ki Agal bisa mengetahui namanya dalam sekali berjumpa sudah membuatnya terheran-heran. Apalagi ternyata Ki Agal juga mempunyai pengetahuan yang amat luas. Dia Atwaya Brahma kawin dengan anak Raja Swarnabhumi, Sang Prabu Srimat Tribuana Raja Maulawarmadewa yang bernama Darajingga, yang kemudian mempunyai anak bernama Adityawarman. Nama terakhir itulah yang sedang bertamu. Berdesir punggung Gajah Enggon memperoleh jawaban itu. Rasa penasarannya kian menjadi. Rupanya aku menempuh arah yang benar. Setidaknya pada kakek mertuaku, aku boleh berharap mendapat petunjuk kemana arah yang harus aku tempuh, atau apa yang harus aku lakukan untuk bisa menemukan kembali benda-benda pusaka yang hilang dari gedung pusaka istana itu. Berkata Gajah Enggon dalam hati. Senopati Gajah Enggon terus mengayunkan langkah menyusuri pantai dan membiarkan air laut membasahi kaki. Boleh aku bertanya sesuatu, dan aku minta kau jawab dengan jujur? Berkata Gajah Enggon. Perkataan yang menyebabkan Rai Sunelo menghentikan langkah kakinya. Apa? Tanya Rai Sunelo. Bagaimana kakekmu bisa tahu tentang diriku? Tahu aku seorang prajurit, tahu aku bagian dari pasukan khusus Bayangkara, dan sebagainya. Rai Sunelo tersenyum, ia menggeleng. Maka Gajah Enggon bertambah heran, dilibas penasarannya. Sebenarnya aku yang tahu banyak tentang siapa kakang, kata Rai Sunelo. Makin pucat alis Senopati Gajah Enggon. Bagaimana bisa? Tanya laki-laki itu. Aku tahu banyak hal tentang kakang Gajah Enggon. Misalnya ketika kekacauan terjadi dimulai pada malam pembakaran layon Sang Prabu Jayanegara. Sampai-sampai karena peristiwa itu, kakang pingsan beberapa hari lamanya. Pingsan yang ternyata bukan pingsan yang sesungguhnya. Pingsan yang kakang alami itu kakang gunakan untuk memuat banyak teka-teki. Aku tahu semua itu, kata Rai Sunelo. Gajah Enggon bertambah bingung. Bagaimana bisa? Tanya Gajah Enggon. Rai kembali tersenyum. Sebulan sebelum itu kakekku membawaku menemui sahabatnya. Ketika kakekku kembali, aku justru ditinggal untuk menemani dan mengabdi kepada sahabatnya itu. Gajah Enggon menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Berapa ketombe rontok karenanya. Siapa sahabat kakekmu itu? Tanya Gajah Enggon dengan nada meluap. Beliau adalah Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri. Serasa berhenti berdetak jantung Gajah Enggon memperoleh jawaban itu. Kagetnya diterjemahkan dengan mulutnya yang terbuka lebar. Gajah Enggon menyempurnakan rasa takjubnya dengan menggaruk-garuk kepala. Ibu Suri? Ulangnya. Rai Sunelo tersenyum. Ketika kakang Gajah Enggon bersama Kipati Gajah Mada membongkar upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan pendukung Raden Kudamerta dan Raden Cakradara di Balai Prajurit, saat itu aku duduk bersimpuh melayani keperluan Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri.
Maka sempurna kekagetan Gajah Enggon. Sejak itu, aku tak mampu menghapus kenangan dari wajah Kakang Gajah Enggon yang selalu hadir dalam mimpiku. Kakekku yang merasa kasihan kepadaku mengupayakan Kakang bisa hadir di sini. Maka hadirlah Kakang malam ini. Gajah Enggon melepas tangan Rai Sunelo untuk berjalan mondar-mandir. Akan tetapi rasa heran itu tetap mengganjal, tetap tidak terurai. Melalui semacam putar giling, tanya Gajah Enggon. Kalau soal itu aku tidak tahu, kakek Agel yang tahu, jawab Rai Sunelo lagi. Jika Gajah Enggon memejamkan mata untuk beberapa saat lamanya adalah dalam rangka merangkai semua kemungkinan seperti peran apa yang dilakukan Ibu Suri. Siapa sebenarnya Ki Agel yang ternyata bersahabat dengan Ibu Suri Gayatri? Menilik semua yang diceritakan Rai Sunelo, kemampuan Ki Agel menebak banyak hal rupanya bukan hanya karena sidik paninggal. Ki Agel boleh jadi orang penting di masa lalu yang kini pilih menyembunyikan diri hidup sebagai orang biasa di tepian pantai ujung Galuh. Gajah Enggon yang membuka mata kemudian menarik tangan calon istrinya dan menempatkan tangan itu agar memeluk lengannya. Rai Sunelo yang merasa cemas kembali tersenyum. Apakah kakekmu pernah mendongeng siapa dirinya, bagaimana sepak terjangnya di masa lalu, dan bagaimana ia bisa bersahabat dengan Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri? Rai Sunelo tersenyum, tetapi menggeleng. Kakekku berpesan jika Kakang bertanya soal itu, aku tak boleh menjawab apapun, jawab gadis itu. Tetapi mungkin Kakang bisa bertanya langsung kepadanya. Gajah Enggon kembali diam untuk beberapa saat lamanya, sambil mengarahkan pandangan matanya ke puluhan perahu yang sandar. Gajah Enggon menghitung, begitu pagi datang maka akan terjadi kesibukan di kapal-kapal itu. Orang-orangnya akan turun ke daratan untuk kemudian segera menempuh perjalanan ke Tari. Perjalanan itu akan ditempuh dengan jalan kaki karena tak ada kuda, atau kalau ada jumlahnya amat terbatas. Jika Gajah Enggon menduga demikian, dugaan itu salah karena kapal-kapal itu telah kosong dan hanya ditunggui oleh beberapa prajurit. Sejak tengah malam, para prajurit dari Swarna Bumi itu telah turun ke daratan. Dengan berjalan kaki di bawah pimpinan Adityawarman, rombongan dari Damasraya itu menempuh perjalanan ke kota Raja Majapahit dengan harapan hari belum terlalu siang ketika tiba di sana. Gajah Enggon berbalik dan mengarahkan pandangan matanya ke langit timur. Dari balik garis laut yang menghubungkan Jawa dengan Madura, langit di atasnya mulai merekah terbakar. Dengan ayunan perlahan, Gajah Enggon dan Rai Sunelo balik arah. Gajah Enggon merasa sangat bahagia dan tak habis-habisnya merasa takjub melihat perjalanan nasibnya. Demikian juga dengan Rai Sunelo, merasa hari itu adalah hari paling indah dari semua hari dari perjalanan hidupnya. Bersamaan dengan matahari mulai terbit, terjadi kesibukan di rumah Kyai Agel. Api mengepul dari dapur dengan asap menyelinap lewat genting. Rupanya Ki Agel meminta bantuan dari beberapa perempuan tetangganya untuk masak. Yang dimaksud tetangga itu tinggal agak berjauhan karena Kyai Agel tinggal di tempat paling ujung, bahkan harus dipisah oleh sungai kecil. Dalam keadaan kemarau seperti itu, jejak sungai itu tidak tampak. Namun jika musim penghujan, arus sungai sangat deras dan berbahaya. Dengan senyum yang selalu merekah, Rai Sunelo membantu menyibukkan diri di dapur. Yang mana dari dua lelaki itu yang akan menjadi suamimu? Tanya salah seorang perempuan yang ikut sibuk di dapur sambil mengintip dari balik pintu. Dua orang lelaki yang sedang dibicarakan, Pradabasu dan Gajah Enggon, sedang duduk di atas bangkai perahu di bawah pohon waru. Silahkan bibi menebak, menurut bibi yang mana? Balas Rai Sunelo. Dua-duanya lelaki gagah perkasa, dua-duanya sama tampannya. Kalau aku seusia kamu dan akulah yang disuruh memilih, aku akan memilih dua-duanya. Rai Sunelo tersenyum. Yang berambut digelung-geling itu namanya Pradabasu.
Ia bekas prajurit dari Kesatuan Khusus Bhayangkara yang pilih mengabdikan diri kepada negaranya dengan cara menempatkan diri di luar. Yang seorang dengan rambut diurai itu bernama Gajah Enggon. Ia prajurit Bhayangkara juga. Ia berpangkat senopati. Perempuan yang mengintip dari balik pintu itu memperhatikan dengan penuh minat dan perhatian. "Apakah yang bernama Pradabasu itu calon suamimu?" "Bukan, Bibi," jawab Rayi Sunelo. "Calon suamiku yang rambutnya terurai." Takjub perempuan itu yang diterjemahkan dengan mata terbelalak. "Jadi, kau akan menjadi istri seorang senopati?" Rayi Sunelo tersenyum tersipu, tetapi tidak dijawabnya pertanyaan itu. Duduk di atas bangkai perahu yang teronggok di bawah pohon waru, Senopati Gajah Enggon memandang ke arah kapal-kapal besar, juga keberanian sebuah perahu kecil yang bergerak di antara kapal-kapal besar itu. "Ada hal luar biasa dan aneh telah kuketahui berhubungan dengan Kiai Agal, calon mertuaku itu." Gajah Enggon memecah keheningan. Pradabasu amat berminat. "Keterangan apa yang sudah kau peroleh?" Gajah Enggon berlahan berbalik. "Kiai Agal adalah sahabat akrab Tuan Putri Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri. Itulah sebabnya Kiai Agal banyak mengetahui tentang jati diriku. Pertemuanku dengan calon istriku bagiku adalah untuk yang pertama, tetapi tidak bagi Rayi Sunelo. Saat pengadilan terhadap kaki tangan Raden Cakradhara dan Raden Kudamerta yang berebut kekuasaan digelar di balai prajurit, saat itulah Rayi Sunelo mengaku untuk pertama kali melihatku." Pradabasu heran. "Kok bisa?" tanya Pradabasu. "Rayi Sunelo menemani Ibu Suri Gayatri," jawab Gajah Enggon. "Berapa bulan lamanya Rayi Sunelo mengabdi di istana di kediaman Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri dengan menjadi emban." Pradabasu berpikir keras. "Dengan demikian," ucap Pradabasu, "sadarkah kau perkawinanmu kali ini telah diatur oleh Ibu Suri?" Gajah Enggon mengangguk. "Karena Ibu Suri Gayatri yang menentukan, kurasa aku akan menjalannya dengan ikhlas. Aku tidak akan mempersoalkan bagaimana caraku menemukan jodohku." Pradabasu tersenyum agak mengejek. "Bagaimana kau akan mempersoalkan calon istrimu sangat cantik macam itu?" Namun tetap saja Gajah Enggon dan Pradabasu tak bisa memahami beberapa hal yang melatari perkawinan yang bakal terjadi itu. Bagaimana cara Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri dan Kiai Agal saling bertukar berita dan keterangan? Atau kapan pula Kiai Agal datang menghadap ke istana? Gajah Enggon layak heran karena tidak mungkin ada tamu yang menghadap Ibu Suri yang bisa lolos dari perhatiannya. "Kiai Pawagal?" Pradabasu meletup. "Siapa?" tanya Gajah Enggon. "Boleh jadi Kiai Agal adalah Kiai Mahisa Pawagal." Wajah Gajah Enggon berubah tegang. "Ada beberapa prajurit muda pilihan ketika Nararya Sang Ramawijaya pontang-panting menyelamatkan diri dari kejaran Mahisa Mundarang. Mereka antara lain Maling Wirota Wirogati, Medang Dangdi, Nambi, Gajah Panggon, Mahisa Pawagal, Lembu Sora, Kebuka Petengan, Paman Dana, dan prajurit muda yang lain." Nyaris berhenti detak jantung Gajah Enggon. "Begitukah menurutmu?" tanya Gajah Enggon. "Kurasa kau harus menemukan cara untuk memperoleh semua jawaban. Bahkan menurutku, dari calon kakek mertuamu itu, kau akan memperoleh petunjuk kemana kita harus melangkah untuk menemukan jejak dua pusaka yang hilang itu." Gajah Enggon mengangguk sambil menggaruk ujung hidungnya yang tidak gatal. Sedikit agak siang, Gajah Enggon dan Pradabasu melihat para tetangga laki-laki dan perempuan berdatangan di rumah Kiai Agal yang sedikit terpencil itu. Untuk tempat duduk para tamu, bahkan ada yang membawa tikar. Gajah Enggon dan Pradabasu mencuatkan alis ketika Rayi Sunelo muncul dari samping rumah dengan membawa sesuatu. Senyum gadis itu selalu mengembang, sama mengembangnya dengan senyum Senopati Gajah Enggon. "Silakan Kakang mandi di Pakiwan dan berganti baju pakaian ini," kata Rayi. Pradabasu tersenyum. "Itu pakaian yang harus dipakai calon temanten, bukan?" tanya Pradabasu. Kembali Rayi Sunelo tersenyum. "Sudah, sana mandi dulu," kata Pradabasu.
kamu sendiri tidak mandi?" tanya Gajah Enggon. "Nanti setelah kamu," balas Pradabasu. Berdebar-debar Pradabasu ketika hari bergeser sedikit siang. Ia melihat tamu yang datang ke rumah sederhana itu makin banyak. Pradabasu menghitung setidaknya ada sekitar 30 orang yang diundang untuk menyaksikan perhelatan perkawinan sederhana yang akan digelar di rumah yang juga sederhana itu. Pradabasu layak merasa berdebar ketika di antara para tamu itu hadir seorang kakek tua yang agaknya sangat dihormati oleh tuan rumah. Boleh jadi telah lama mereka tidak bertemu. Menilai Ki Agal yang tua itu memberikan pelukan yang hangat. Hebatnya, meski orang itu sudah tua renta, ia datang dengan berkuda. "Apa kabarmu, Dangdi?" tanya Ki Agal ramah. "Keadaanku selalu baik, Kakang Agal. Tak kusangka di usiamu yang setua ini kau masih menikmati hidup dengan menggelar hajatan seperti ini." Ki Agal dan tamunya saling memberikan pelukan bahwa di masa lalu mereka tentu bersahabat akrab. Terlihat dari cara Ki Agal memandang tamunya yang sudah sama tuanya. Demikian pula sebaliknya, Pradabasu mendekat berbaur dengan tamu yang lain supaya bisa menyimak pembicaraan yang terjadi itu. "Medang Dangdi," desis Pradabasu yang merasa sangat takjub. "Justru di tempat ini aku memperoleh kesempatan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ki Agal telah menyebut nama Dangdi, yang aku yakini pasti bernama lengkap Medang Dangdi. Dengan demikian, boleh aku yakini bahwa kakek Agal adalah Maesa Pawagal, prajurit muda luar biasa yang dulu bahu-membahu membantu Nararya, sang Rama Wijaya mendirikan Majapahit. Bukan main." "Mana menantumu?" tanya tamu yang sangat dihormati itu. "Sedang berdandan supaya terlihat paling tampan dan bisa menandingi kecantikan cucuku." Pradabasu yang berharap akan menyimak pembicaraan seputar kenangan di masa lalu harus kecewa karena antara tuan rumah dan tamunya saling berbagi cerita tentang kesehatan masing-masing. Ketika sang waktu bergeser sejengkal lagi, acara yang digelar akan makin mengerucut. Seorang pendeta siwa yang dihadirkan untuk mengawinkan temanten telah datang. Dengan penuh minat dan seksama, Pradabasu memperhatikan tata upacara yang berlangsung. Mula-mula calon temanten, Senopati Gajah Enggon dan calon istrinya Rai Sunilok dipersilahkan keluar setelah masing-masing berdandan. Pradabasu tersenyum melihat penampilan Gajah Enggon yang telah berubah bak seorang pangeran. Rai Sunilok pun benar-benar cantik. Dasarnya Rai Sunilok memang gadis cantik, maka saat didandani kecantikannya menjadi makin gilang gemilang. Dibimbing seorang perempuan tua, Rai Sunilok dan calon suaminya dibawa mendekat ke tempat Kiai Agal duduk untuk memberikan penghormatan. Dengan penuh kesungguhan, Gajah Enggon menghayati upacara itu. Sebaliknya, Rai Sunilok tak mampu menahan air matanya yang bergulir membasahi pipinya. Setelah pasangan calon temanten itu memperoleh restu dari Kiai Agal dengan disaksikan oleh segenap yang hadir, pendeta agama Siwa yang dihadirkan di tempat itu mulai upacara. Tanpa ada secuil pun keraguan, Senopati Gajah Enggon menjalani upacara perkawinan itu meski sehari sebelumnya, bahkan ia tak pernah membayangkan. Manakala upacara itu usai, satu persatu yang hadir di hajatan perkawinan itu memberi selamat. Dengan wajah berseri-seri, Gajah Enggon menerima uluran jabatan tangan ucapan selamat. Demikian juga dengan Rai Sunilok yang telah sah menjadi istrinya. Kiai Agal tampak sangat bahagia. Demikian bahagianya, kakek itu sampai diterjemahkan dengan matanya yang menggenang. Jika ada hal yang menyebabkan dadanya sesak adalah karena kesadaran perkawinan itu mestinya digelar oleh anaknya. Sebagai seorang suami, Kiai Agal telah tidak ditunggu istrinya karena lebih dulu dipanggil oleh Sang Pencipta Semesta. Sementara seorang ayah, Kiai Agal juga telah kehilangan anaknya yang hilang tidak pernah kembali setelah berhari-hari berlayar mencari ikan di laut. Menghadapi keadaan itu, anak menantunya tidak mampu menahan kesedihan yang malah menjadi penyebab kematiannya. Sejak itu, Kiai Agal harus mengasuh dan membesarkan cucunya.
Maka kini ketika Rai Sunilok menemukan jodohnya, Ki Agel benar-benar lega. Demikian leganya, bahkan Andi Hyang Widi beranggapan usianya sudah layak untuk ditutup. Ki Agel benar-benar telah siap untuk menerima hal itu. Ketika tamu-tamu akhirnya pulang, barulah Prada Basu memperoleh kesempatan memberikan ucapan selamat. Ia berikan sebuah uluran jabatan tangan dengan genggaman yang amat kuat.